Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-temanku semua yang aku cintai, dan selamat datang untuk Ibu Fitri Nursanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis yang saya hormati. Izinkanlah saya, Tiara Alfiana Sarkusli, bersama kelompok saya kelompok 12 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Entrepreneurship and Business Planning. Dengan nanti teman saya sebagai pembicara kedua, Akmal Faizusani, dan teman saya pada pembicara ketiga yaitu Yusi Arianto. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang pelaku usaha tidak perlu jenius untuk membangun dan menciptakan ide bisnisnya sehingga nantinya perusahaan dapat mendapatkan profit bagi diri mereka dan juga bagi perusahaannya. Mereka hanya perlu melihat kebutuhan pasar dan mencari peluang di mana mereka mungkin dapat menawarkan produk atau layanan kepada konsumen dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada perusahaan lainnya. Dan dengan cara inilah para pengusaha dan perusahaannya dapat memuaskan pelanggan sehingga menghasilkan pendapatan ataupun profit. Lalu sebagai seorang pengusaha harus bisa menciptakan dan memutuskan bisnis baru. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan orang-orang memulai bisnisnya dari bisnis kecil yang kemudian berkembang. Dari bisnis kecil yang menggunakan ide bisnis tidak terbatas pada penemuan yang tidak biasa, sehingga ide sederhana ini telah menghasilkan bisnis yang sukses. Banyak juga ide bisnis yang didapatkan dari revisi dari bisnis sebelumnya yang gagal. Seperti contohnya, banyak bisnis restoran yang gagal di satu lokasi, tetapi berhasil ketika dipindahkan ke lokasi lainnya. Kemudian, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuka bisnis baru. Yang pertama, apakah bersedia mengambil resiko bahwa bisnis yang diciptakan bisa saja gagal? Lalu yang kedua, apakah memiliki kekreatifan atau ide bisnis seperti apa yang ingin diciptakan? Lalu yang ketiga, apakah bisa mengenali tantangan ke depannya dan menghadapinya secara langsung? Itu mengapa di zaman pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pengusaha atau para pelaku bisnis harus memanfaatkan sumber daya online untuk menciptakan bisnis baru. Sebelum adanya perkembangan iptek, memang benar memulai bisnis kecil bisa menjadi proses yang sulit melalui sumber daya online ini. Namun sekarang, internet telah membuat proses ini lebih mudah. Berbagai situs memberikan nasihat tentang memulai bisnis. Informasi tentang hibah pemerintah, nasihat tentang industri tertentu, template rencana bisnis, dan diskusi tentang bantuan hukum sudah tersedia. Seperti salah satu situs yang saya sebutkan, yaitu Yahoo Small Business di www.smallbusiness.yahoo.com adalah tempat yang baik untuk menemukan tautan informasi yang lebih spesifik mengenai bisnis dan banyak informasi bisnis di web-web lainnya. Lalu, ada pro dan kontra menjadi pengusaha. Orang tidak terlahir menjadi pengusaha. Mereka memilih untuk menjadi pengusaha daripada bekerja sebagai karyawan untuk sebuah bisnis lainnya. Adapun beberapa keuntungan yang lebih penting dari menjadi seorang pengusaha, yaitu sebagai seorang pengusaha, mereka akan memungkinkan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar sehingga penghasilan pun jauh lebih tinggi daripada bekerja untuk bisnis lain atau perusahaan milik orang lain. Lalu yang kedua, dapat menjadi bos bagi diri sendiri dan menjalankan bisnis seperti yang diinginkan. Lalu yang ketiga, tidak perlu takut dianiaya oleh atasan ataupun dipecat. Lalu yang keempat, memiliki kepuasan bekerja dalam bisnis yang diciptakan dan kemungkinan besar akan lebih berkeinginan untuk bekerja secara optimal sehingga membentuk keuntungan bisnis yang lebih tinggi. Namun, menjadi seorang pengusaha juga memiliki beberapa kerugian yang harus dipertimbangkan, yaitu berkemungkinan mengalami kerugian dan mengalami kebangkrutan. Meskipun mengendalikan bisnis tetapi tidak boleh lupa untuk menjalankan fungsi dengan baik. Meskipun sebagai pemilik bisnis tidak akan dipecat tetapi kehilangan sumber penghasilan yang jauh lebih besar jika bisnis tersebut gagal. Lalu harus mengenali profil wirausaha dan menilai kondisi pasar. Pengusaha atau wirausahawan cenderung memiliki karakteristik yang berbeda dari orang lain, seperti toleransi resiko, harus memiliki ide kreatif, harus memiliki inisiatif untuk mewujudkan idenya juga. Lalu yang harus dipertimbangkan dalam kondisi pasar, yaitu permintaan, persaingan, kondisi tenaga kerja yang ada, dan ketentuan peraturan. Dan saya lempar yang selanjutnya kepada pembicara kedua, yaitu Akmal. Silakan. Mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, menghasilkan produk secara efisien.
Jika sebuah bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan kualitas serupa dengan biaya yang lebih rendah, maka bisnis tersebut dapat memberi harga produk lebih rendah daripada pesaingnya. Ini harus memungkinkan perusahaan baru untuk mengambil sebagian dari pangsa pasar pesaingnya. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas tinggi. Jika suatu bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, maka bisnis tersebut memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing lainnya dalam kisaran harga yang sama. Berbagai karakteristik dapat menyebabkan kualitas produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, memanfaatkan keuntungan dari bisnis berbasis web. Salah satu keuntungan terpenting dari situs web adalah dapat menggantikan toko. Situs web bisnis bisa sangat efektif dalam mengurangi biaya bila menyediakan layanan dalam bentuk informasi. Mengembangkan rencana bisnis atau bisnis plan. Setelah pengusaha menilai pasar dan mempertimbangkan keunggulan kompetitif mereka mungkin memutuskan untuk membuat bisnis tertentu. Mereka perlu mengembangkan rencana bisnis yang merupakan penjelasan rinci tentang bisnis yang diusulkan, termasuk deskripsi produk atau layanan, sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, dan lain-lain. Bisnis plan memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai daftar periksa untuk memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua fungsi utama bisnis. Yang kedua, pengusaha dapat memberikan rencana bisnis kepada investor yang mungkin bersedia menjadi pemilik parsial atau kepada berbagai kreditor seperti bank umum yang mungkin bersedia memberikan pinjaman usaha. Yang ketiga, sebagai panduan untuk membuat keputusan bisnis di sepanjang kehidupan bisnis. Ini memberikan gambaran tentang arah untuk pengembangan bisnis di masa depan. Rencana manajemen atau manajemen plan. Yang pertama, ada struktur organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaannya. Yang kedua, ada produksi. Berbagai keputusan harus dibuat tentang proses produksi, seperti lokasi, fasilitas produksi, dan desain serta tata letak fasilitas. Yang ketiga, ada sumber daya manusia atau SDM. Secara umum, karyawan tidak terlalu peduli tentang bisnis seperti pemiliknya karena mereka belum menginvestasikan uang mereka sendiri di perusahaannya. Jadi mereka mungkin tidak termotivasi. Sebuah bisnis harus menyiapkan lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawannya. Itu juga harus memiliki rencana untuk memantau dan mengevaluasi karyawan. Dengan memantau dan memberi kompensasi kepada karyawan dengan benar, dapat memastikan bahwa karyawan berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya. Rencana pemasaran atau marketing plan. Yang pertama, sasaran pasar. Bisnis baru mengandalkan berbagai strategi pemasaran untuk menarik pelanggan, seperti mengiklankan produk mereka, menawarkan diskon khusus, atau bahkan memberikan sampel gratis kepada pelanggan. Jika produk yang dihasilkan bagus, maka rujukan dari pembeli kepada pembeli terus menyebar. Yang kedua, karakteristik produk. Bisnis plan harus mendeskripsikan karakteristik produk dengan menitik beratkan pada apa yang membuat produk tersebut lebih diminati dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh kompetitor lainnya. Yang ketiga, distribusi. Rencana bisnis harus menjelaskan cara produk akan didistribusikan kepada pelanggan. Beberapa produk dijual ke pelanggan secara langsung, sementara yang lain didistribusikan melalui gerai retail. Yang keempat, promosi. Rencana bisnis juga harus menjelaskan cara produksi akan dipromosikan. Strategi promosi harus konsisten dengan profil pelanggan. Misalnya, produk yang menarik bagi mahasiswa dapat diiklankan di koran mahasiswa. Rencana keuangan atau financial plan. Yang pertama, pembiayaan. Penciptaan bisnis membutuhkan dana untuk membeli bahan keperluan. Sebagian besar perusahaan sangat tergantung pada pendanaan dari pengusaha yang mendirikannya. Yang kedua, pendanaan oleh SBA. Sustainable Business Award atau SBA telah menjadi sumber utama pendanaan untuk bisnis baru. Ini adalah agen federal yang didirikan pada tahun 1953 untuk membantu dan melindungi kepentingan bisnis kecil. SBA mengandalkan lembaga keuangan seperti bank untuk memberikan pinjaman kepada pemohon yang memenuhi syarat. Yang ketiga, kelayakan. Manfaat lain dari pengembangan rencana bisnis adalah memaksa pengusaha untuk menilai kelayakan bisnis potensial mereka sebelum mereka menginvestasikan uang dan waktu mereka untuk membaca.
Membandingkan bentuk kepemilikan bisnis dan menggunakan internet untuk membandingkan bentuk kepemilikan bisnis. Tidak ada satu bentuk kepemilikan bisnis yang ideal untuk semua pemilik bisnis. Sebuah individu, bahkan bisnis kecil, dapat memiliki kepemilikan perseorangan. Beberapa orang yang memutuskan untuk memiliki bisnis kecil bersama mungkin memilih kemitraan. Namun jika mereka ingin membatasi tanggung jawab mereka dapat memutuskan untuk mendirikan perusahaan milik pribadi. Jika perusahaan ini tumbuh secara substansial dari waktu ke waktu untuk membutuhkan jutaan dolar untuk mendukung ekspansi bisnis tambahan, itu dapat juga menjadi perusahaan publik sehingga dapat diperoleh dana dari pemegang saham. Banyak sumber informasi yang sangat baik tentang bentuk kepemilikan bisnis tersedia di internet. Salah satu titik awal adalah Small Business Administration. Di antara sumber daya yang ditawarkan di Branda SBA adalah sebagai berikut. Informasi tentang kantor SBA lokal, akses ke korps layanan pensiun eksekutif, terdiri lebih dari 10.000 pensiunan pebisnis yang secara sukarela membantu bisnis kecil gratis. Publik SBA, kisaran topik yang dibahas oleh publikasi adalah sangat besar. Semua layanan ini tersedia melalui kantor SBA lokal serta dapat diakses melalui internet. Selain lembaga pemerintah, banyak organisasi swasta yang memberikan informasi dan layanan kepada usaha kecil yang baru terbentuk. Banyak dari organisasi ini seperti The Company Corporation memungkinkan perusahaan dan bentuk bisnis lainnya untuk sepenuhnya selesai internet. Fitur yang sangat menarik dari layanan ini adalah rendahnya biaya, namun demikian beberapa pengusaha mungkin masih lebih suka menyewa pengacara untuk membentuk bisnis. Bagaimana kepemilikan bisnis dapat berubah? Sebagai contoh, bentuk kepemilikan yang optimal untuk bisnis tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu. Perhatikan sejarah perusahaan perbaikan PC. Dia membutuhkan lebih banyak dana untuk membeli toko dan memperkerjakan karyawan. Dia tanya seorang temannya, apakah dia ingin menjadi mitra dengan menginvestasikan dana di perusahaan dan bekerja untuk bisnis tersebut. Dia setuju, jadi bisnisnya diubah dari kepemilikan menjadi kemitraan. Bagaimana kepemilikan dapat mempengaruhi pengembalian dan risiko? Ketika pemilik bisnis menilai kemungkinan investasi dalam bisnis apapun, mereka mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun risiko dari investasi tersebut. Dampak kepemilikan terhadap pengembalian investasi. Pengembalian investasi di perusahaan berasal dari laba perusahaan, juga disebut penghasilan atau pendapatan. Seperti dijelaskan sebelumnya, ketika perusahaan menghasilkan penghasilan, membayar sebagian kepada IRS sebagai pajak penghasilan yang tersedia. Penghasilan mewakili pengembalian kepada pemilik bisnis. Dampak kepemilikan pada risiko. Risiko perusahaan mewakili tingkat ketidakpastian tentang pendapatan masa depan perusahaan yang mencerminkan pengembalian yang tidak pasti kepada pemilik. Memutuskan apakah akan menambah mitra untuk mengurangi risiko. Mitra mengetahui bahwa jika bisnis menderita kerugian, maka masing-masing akan menanggung sepertiga dari kerugian tersebut. Memperoleh kepemilikan dari bisnis yang ada. Pertama, mengasumsikan kepemilikan bisnis keluarga. Ini bisa menjadi cara ideal untuk memiliki bisnis karena itu kinerja mungkin agak dapat diprediksi selama karyawan kunci terus. Yang kedua, membeli bisnis yang ada. Bisnis dijual pada hari tertentu di kota manapun. Mereka sering diiklankan di bagian iklan baris di surat kabar lokal. Bisnis dijual karena berbagai alasan. Pertama, termasuk kesulitan keuangan dan kematian atau pensiun pemiliknya. Yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah peraturan di mana pemilik bisnis mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek dagangnya. Ringkasan, kepemilikan tunggal dimiliki oleh satu orang yang sering disebut mengelola perusahaan juga. Keuntungannya adalah bahwa semua pendapatan menjadi satu-satunya pemilik. Kedua, kemitraan memiliki dua atau lebih rekan pemilik yang mungkin mengelola tugas juga. Itu bisa memungkinkan lebih banyak dukungan keuangan oleh pemilik daripada kepemilikan perseorangan. Ketiga, korporasi adalah entitas itu dipandang terpisah dari pemiliknya. Pemilik korporasi memiliki tanggung jawab terbatas, sedangkan pemilik tunggal kepemilikan dan kemitraan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Keempat, pengembalian dan risiko dari berinvestasi dalam bisnis tergantung pada bentuk kepemilikan bisnis. Pengembalian ekuitas lebih tinggi jika suatu bisnis dapat menggunakan terbatas jumlah ekuitas. Yang kelima, metode umum yang bisa dimiliki oleh orang bisnis yang ada adalah sebagai berikut. Pertama, asumsi kepemilikan keluarga bisnis. Yang kedua, membeli bisnis yang sudah ada. Yang ketiga, waralaba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.